Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 188, Saya Wang Xian, 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Anggota keluarga Lan berbicara dengan gembira. Jumlah orang yang menghadiri pernikahan ini benar-benar di luar harapan mereka. Kintua telah datang secara pribadi dan mayoritas keluarga artis bela diri kuno di Rivertown telah tiba. Ini membuat mereka merasa sangat bangga dan beruntung pada saat bersamaan. Mereka merasa beruntung bahwa mereka memiliki pernikahan dengan keluarga Liu. Perkawinan politis ini akan membawa manfaat bagi keluarga Lan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan keluarga artis bela diri kuno di Rivertown waspada terhadap keluarga Liu dan di sini untuk menunjukkan niat baik. Pernikahan politik ini sepadan. Seorang anggota muda keluarga Lan berkomentar dengan gembira. Anggota sekitarnya dari keluarga Lan juga tersenyum cerah. Ketika para tamu memasuki villa satu demi satu, keluarga Lan memperhatikan bahwa mayoritas orang kaya dan keluarga artis bela diri kuno di Rivertown semuanya telah tiba. Ada total 3 hingga 400 dari mereka. Ini tidak diragukan lagi jumlah yang sangat besar. Bersama dengan para tamu dari keluarga Lan dan keluarga Liu, jumlah orang yang menghadiri upacara pertunangan ini lebih dari 1000. Di dalam kamar di Flowing Water Villa, Lan Qingyue duduk di depan meja rias tanpa emosi. Di belakangnya, beberapa pelayan membantunya merias wajah yang indah dan menyesuaikan gaun upacara pertunangan putihnya yang indah. Sister Lan, Anda seharusnya sedikit lebih senang. Hari ini adalah hari besarmu. Apakah Anda tahu ada berapa orang di luar sana? Setidaknya ada 1000 dari mereka. Ya dewa, saya mendengar bahwa orang-orang kaya di Rivertown semuanya telah tiba. Selain itu, ada banyak tokoh berpengaruh dari Provinsi Hailing. Petik 2. Keluarga Liu benar-benar luar biasa di Provinsi Hailing. Selain itu, ketenaran Liu Feiyun telah menyebar jauh dan luas meskipun usianya masih muda, dan banyak yang menyebutnya sebagai pedang kecil surgawi. Qingyue, kamu benar-benar diberkati. Petik 2. Di sebelahnya, seorang wanita muda berkomentar. Mata Lan Qingyue berkedip dan dipenuhi dengan kelelahan dan kemarahan. Dia melihat bayangan dirinya di cermin. Dia cantik tapi dia tidak suka gaun putih. Dia lebih suka gaun pengantin merah. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ini karena dia bukan pihak yang bersedia untuk pertunangan ini. Jika bukan karena keluarga Lan, atau jika orang yang dia sukai memiliki perasaan yang sama untuknya, dia tidak akan pernah setuju untuk pertunangan. Qingyue, sudah selesai. Pada saat ini, pintu kamar terbuka. Liu Feiyun mengenakan pakaian yang rapi. Pakaian ini bukan jas tapi kostum keluarga Liu. Sedikit di atas area dada, kata Liu tercetak di atasnya. Ada juga gambar bunga ethereal disulam ke kostum. Dia memiliki pedang di belakangnya yang menunjukkan identitasnya sebagai anggota keluarga Liu yang dikenal karena pedang tirani mereka. Pakaiannya tidak khas untuk upacara pertunangan tetapi itu, sebenarnya, kostum paling formal dari keluarga Liu. Aku akan segera selesai. Lan Qingyue mengangguk perlahan dan menjawab tanpa membalikkan kepalanya. Melihat bagaimana dia bereaksi, tatapan dingin melintas di mata Liu Feiyun. Saat dia melihat Lan Qingyue dari atas ke bawah, pikiran jahat muncul di benaknya. Upacara pertunangan akan dimulai dalam setengah jam. Qingyue, berpakaianlah dengan benar. Kami memiliki banyak orang yang datang dari Provinsi Hailing. Kata Liu Feiyun. Bibirnya melengkung membentuk senyum ketika dia berbalik dan pergi. Qingyue, lihatlah betapa menawannya Liu Feiyun. Kamu dan dia adalah pasangan yang benar-benar sempurna. Wanita muda di sisinya berkomentar. Lan Qingyue tidak menanggapi dan hanya melihat ke cermin dengan mata kosong. Lapangan golf Flowing Water Villa telah dimodifikasi menjadi bidang upacara pertunangan yang besar. Di atasnya, ada lebih dari 100 meja indah dengan makanan lezat. Di tengah, ada jalan setapak yang diletakkan di karpet merah. Di depannya, ada platform tinggi yang disiapkan untuk upacara pertunangan. Panggungnya sangat besar dan tempat itu tampak seperti acara peluncuran merek-merek terkenal. Meskipun berada di luar ruangan, dekorasi di sekelilingnya mewah dengan semburat romansa. Pada saat ini, para tamu keluarga Liu dan keluarga Lan masing-masing duduk di sebelah kiri dan kanan. Sekte Pemimpin Tang, silakan masuk. Saya tidak berharap Sekte Pemimpin Tang menghadiri pernikahan keluarga Lan kami.
Ini benar-benar kehormatan kami. Petik 2. Pada saat ini, beberapa anggota keluarga Lan menyambut sek leader Tang dan selusin anggota Tisels dan Tons Sekte dengan antusias sebelum memimpin mereka ke tempat duduk mereka. Hehe, Direktur Lan, bagaimana bisa Tisels dan Tons Sekte tetap keluar dari acara hari ini? Petik 2. Sek leader Tang memandang ke seberang kerumunan dari River Town dan berkomentar dengan senyum tipis. Ya, terima kasih sudah datang. Semuanya, kumohon. Pria parubaya dan anggota keluarga Lan lainnya menjawab dengan gembira. Mereka tidak pernah mengharapkan sekte pemimpin Tang dari Tisels dan Tons Sekte dari Provinsi Selatan untuk memimpin anggota mereka untuk menghadiri upacara pertunangan ini. Ini adalah angkatan kelas 2. Siapa yang mengira keluarga Lan memiliki begitu banyak tamu? Pemimpin Sekte Onak dan Duri Sekte dari Provinsi Selatan bahkan ada di sini secara pribadi. Selain itu, keluarga Qin dan sebagian besar keluarga artis bela diri kuno dari River Town semuanya datang. Petik 2. Haha, mereka tidak melakukan ini untuk keluarga Lan. Sebaliknya, mereka menunjukkan rasa hormat kepada pedang tirani keluarga Liu. Jika keluarga Lan benar-benar bisa mengundang mereka, mereka tidak akan begitu diintimidasi oleh Sekte Ling Yue. Petik 2. Itu benar. Orang-orang dari Provinsi Selatan dan River Town tidak akan berada di sini jika bukan karena keluarga Liu. Petik 2. Di sebelah kiri kerumunan dari River Town, para tamu keluarga Liu sedang melihat para tamu keluarga Lan sambil berbisik pelan. Di sekitar meja yang paling dekat dengan panggung, 7 hingga 8 anggota keluarga Liu dan keluarga Lan duduk. Seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di kursi untuk tuan rumah. Dia melihat sekeliling dengan memuaskan dan berkata kepada pria tua di sampingnya, keluarga Lan pasti memiliki banyak tamu. Haha, Liu tua, saya yakin Anda tahu bahwa mereka ada di sini terutama karena Anda. Pria tua dari keluarga Lan itu menjawab dengan sopan. Haha, itu benar. Pedang tirani keluarga Liu masih agak berpengaruh di sekitar provinsi sekitarnya. Cucu perempuan Anda benar-benar beruntung menikahi cucu saya. Petik 2. Lelaki tua berjanggut putih itu sama sekali tidak rendah hati ketika dia berkata dengan arogan. Ya, pria tua dari keluarga Lan mengangguk. Semburat rasa malu melintas di matanya. Anggota lain dari keluarga Lan hanya bertukar basa-basi dengan anggota keluarga Liu lainnya. Perbedaan antara kekuatan kedua pihak telah menentukan perbedaan dalam status mereka. Saat mereka sedang berbicara, para tamu di sekitar mereka secara sadar dan tidak sadar melihat ke atas. Siapa yang menyangka Liu tua ada di sini? Dia adalah pilar keluarga Liu. Petik 2. Liu tua jarang muncul di villa keluarga Liu. Dia mungkin bergegas untuk upacara pertunangan cucunya tercinta. Petik 2. Liu tua telah mencapai alam bawaan selama lebih dari 20 tahun. Kekuatannya mungkin bahkan lebih mengerikan pada saat ini. Petik 2. Kerumunan orang berdiskusi dengan lembut. Dengan ahli bawaan lahir di sana, sulit bagi mereka untuk tidak memperhatikan area ini. Sepertinya aku belum terlambat. Pada saat ini, seorang pria muda berjalan perlahan. Dia memandang ke arah keluarga Liu dengan senyum sebelum berjalan ke lokasi di depan. Ketika seniman bela diri kuno River Town melihat Wang Xian, mereka menahan napas saat melihatnya berjalan di depan. Dan dia duduk di sekitar meja dengan Qin tua, Duan tua, Sue tua, sekte pemimpin Tang dan lainnya. Bab 189, saya Wang Xian 3. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Terima kasih semua, Wang Xian berkata dan tersenyum ketika dia melihat beberapa orang di meja yang sama. Hehe, Wang Xian sudah memanggil kita untuk datang, bagaimana mungkin kita tidak muncul? Old Qin balas tersenyum pada Wang Xian. Pengantin wanita keluar, karakter utama hari ini ada di sini. Saat itu, beberapa suara datang dari samping. Wang Xian memutar kepalanya dan mengintip ke belakang. Semua orang berbalik juga. Gaun putih yang tampak bersih dengan riasan halus mengubah Lan Qingyue menjadi kecantikan yang menggairahkan. Setiap gerakannya memberikan getaran yang unik. Liu Feiyun, di sampingnya, mengenakan jas biru dengan pedang panjang di belakangnya. Dia melihat sekeliling dengan wajah penuh senyum. Sikapnya yang bermartabat dan penampilan percaya diri membuatnya menjadi pria yang elegan juga. Mereka dibuat untuk satu sama lain. Pria itu gagah sementara wanita itu menyerang. Haha, pasangan yang sempurna. Petik 2.
Kerumunan itu menuangkan pujian tanpa akhir ketika mereka melihat pasangan yang menarik berjalan di karpet merah. Mari kita sambut pasangan yang berjalan menuju kebahagiaan mereka. Seorang pembawa acara terkenal memegang mikrofon dengan senyum di panggung depan. Liu Feiyun, 28 tahun, terkenal sebagai Little Sword Celestial yang adalah pria yang santun dan mengesankan. Lan Qingyue, 22 tahun. Dia sudah menjadi general manager di Deep Sea Jewelry di usia yang begitu muda, dan dia seorang bakat terkenal di River Town. Hari ini, mereka akan mengikat simpul di sini. Petik 2. Saat pembawa acara memperkenalkan pasangan itu, musik lembut dimainkan. Semua tamu terdiam saat mereka menonton sambil tersenyum. Dia masih sangat cantik. Wang Xian menatap Lan Qingyue dan menunjukkan senyum samar. Setelah mendengar komentarnya, Old Qin dan Old Sue melemparkan pandangan padanya saat mereka melebarkan senyum mereka. Bahkan para pahlawan memiliki kelemahan untuk pesona wanita cantik. Lihat, mereka ada di sini. Ketika mereka mendekati, tuan rumah berkata sambil tersenyum, tolong hadapi teman dan saudara kita. Hari ini, mereka akan menyaksikan pasangan itu mengikat ikatan seumur hidup. Petik 2. Liu Feiyun berbalik saat dia menyeringai. Lan Qingyue juga mengikuti. Terima kasih telah menghadiri upacara pertunangan Tuan Liu Feiyun dan Lan Qingyue. Hari ini akan menandai awal baru bagi pasangan. Mari beri mereka ucapan selamat yang paling tulus. Petik 2. Hari ini, kalian semua akan menyaksikan pertunangan pasangan. Meskipun ini bukan upacara pernikahan, bertunangan setara dengan melamar. Aku ingin tahu apakah tunangan telah menyiapkan sesuatu. Tuan rumah memandang Liu Feiyun dengan senyum. Liu Feiyun membalas senyumnya. Tentu saja, kalau begitu biarkan pertunjukanmu dimulai. Tuan rumah bercanda. Pertunangan berbeda dari pernikahan. Tunangan harus melamar di panggung besar. Liu Feiyun menarik bibirnya sedikit. Setelah dia mengambil 2 langkah lambat mundur, dia mengayunkan lengannya, dan pedang panjang di belakangnya ditarik ke udara. Dia mengangkat lengannya, meraih pedang panjang, dan mulai menari pedangnya. Di antara bunga-bunga dengan sebotol anggur. Saya minum sendiri karena tidak ada yang dekat. Saya mengangkat piala saya untuk mengundang bulan yang bersinar. Bulan membuatku bayangan, dan kita memiliki 3 serangkai. Karena bulan tidak pernah belajar minum. Bayangan saya tanpa sadar akan mengikuti saya. Meskipun demikian, saya memiliki mereka di sekitar saya. Menikmati saat-saat, seperti bagaimana seharusnya. Saya bernyanyi, dan bulan tetap hidup. Saya menari, dan bayangan saya berputar di bawah. Di saat-saat sadar saya, kami bersuka cita bersama. Dan kami mengucapkan selamat tinggal begitu aku mabuk. Persekutuan seperti itu akan berlangsung meskipun kita berpisah. Hanya surga yang tahu kapan kita akan bersatu lagi. Pedang menari di depan penonton. Saat Liu Feiyun memegang pedangnya, dia membaca salah satu puisi terkenal Li Bai, minum sendirian di bawah bulan. Pedangnya berkilau dengan cahaya samar dan goyah dari bulan, yang indah dan boros. Penonton terkejut dengan permainan pedang Liu Feiyun sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan ekspresi mengejutkan mereka. Pedang-pedang Celestial Little tampaknya jauh lebih kuat dari apa yang rumor klaim itu. Astaga, ini mengesankan. Petik 2. Pedangnya sepertinya telah menggambar di udara. Ilmu pedang Tuan Muda Liu semakin kuat. Dia mengharumkan nama Little Sword Celestial. Petik 2. Haha, luar biasa. Ini memang seni surgawi pedang. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Seorang penatua dengan janggut putih penuh duduk di barisan depan, tampak sangat bersemangat ketika dia menatap pukulan yang diperlihatkan Liu Feiyun. Liu Feiyun bahkan lebih bangga ketika dia melihat ekspresi terkejut dari penonton. Dia kemudian berbalik ke Lan Qingyue. Anggur dan bulan adalah sahabat paling setia sepanjang hidup Li Bai. Saya harap, Qingyue, Anda bisa menjadi teman paling setia dalam hidup saya juga. Baru-baru ini, saya mendapatkan warisan Sword Celestial, dan saya akan naik ke level tertinggi dalam waktu singkat. Sebagai istri saya, Anda juga akan menikmati status tinggi bersama saya. Saat Liu Feiyun berbicara, dia mengarahkan pedang panjang itu ke udara, dan sebuah cincin berlian muncul di atasnya. Dia melemparkan pedangnya yang panjang ke sarungnya dan mengambil cincin berlian itu sambil menatap Lan Qingyue dengan tersenyum. Qingyue, maukah kamu menjadi temanku? Liu Feiyun memandang Lan Qingyue yang menggerahkan. Wow,
Ini sangat romantis. Jika seseorang melamar saya seperti ini, saya akan mengatakan ya segera. Semua wanita di kerumunan berjatuhan untuknya. Liu Feiyun, yang melakukan permainan pedang, terlalu romantis dan menyentuh. Saya tidak berharap bahwa Tuan Muda Liu bisa mendapatkan pedang surgawi, warisan Li Bai. Tidak heran tarian pedang itu indah, namun ganas. Benar-benar kejutan. Aku dengar dia memenangkan lelang kaligrafi otentik Li Bai. Dia sangat berbakat untuk memahami esensinya dalam waktu yang singkat. Dia bahkan mendapatkan warisan. Dia pria yang sangat berbakat. Petik 2. Mengingat bakat Tuan Muda Liu, dia akan mengambil alih posisi Old Liu dan menjadi pedang bawaan surgawi keluarga Liu berikutnya. Ketika para penonton mendengar apa yang dikatakan Liu Feiyun, mereka terkejut. Bakat yang ditampilkan oleh Liu Feiyun menakutkan. Lan Qingyue jatuh dalam keadaan seperti trans ketika dia menatap Liu Feiyun dan cincin berlian di tangannya. Fase kehidupan yang berbeda akan dimulai segera setelah dia menerima cincin itu. Kepahitan yang luar biasa memenuhi matanya saat dia menutupnya. Setelah melihat bagaimana Lan Qingyue merespons, Liu Feiyun sedikit mengernyit. Ketidaksabaran muncul di matanya saat dia terdengar kaku. Qingyue, maukah kamu mengatakan iya kepadaku? Tentu saja tidak. Tepat ketika Lan Qingyue membuka matanya untuk menerima nasibnya, sebuah suara memotong udara sunyi dalam upacara pertunangan. Setelah mendengar suara itu, Lan Qingyue sedikit tersentak saat dia berputar dengan tidak percaya. Dia menatap tajam pada Wang Xian. Suara tiba-tiba mengejutkan semua orang dari keluarga Lan dan Liu. Liu Feiyun, di atas panggung, segera berbalik. Ketika dia melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia menatap Wang Xian dengan wajah membunuh. Kamu siapa, bocah? Beraninya kau mengucapkan omong kosong di sini. Mencari malapetaka Anda sendiri. Petik 2. Seorang pria parubaya yang duduk di samping pria tua berjanggut putih itu berdiri. Dia menatap Wang Xian dengan tatapan tajam dan ganas saat dia berteriak padanya. Pria tua berjanggut putih itu menyapu pandangannya ke Wang Xian sebelum dia berbalik untuk melihat senior dari keluarga Lan dengan sedih. Rupanya, dia tidak senang dengan fakta bahwa orang yang menyela adalah tamu keluarga Lan. Saya Wang Xian. Wang Xian kembali tersenyum kepada pria parubaya itu saat dia menjawab dengan tenang. Bab 190, saya Wang Xian, 4. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Saya Wang Xian. Itu hanya 3 kata pendek dan biasa tetapi mereka menunjukkan kepercayaan yang tak ada habisnya. Wang Xian. Dari mana bocah ini datang? Beraninya dia mengutarakan omong kosong di sini. Apakah dia mencari kematiannya sendiri? Petik 2. Pada saat ini, sebelum keluarga Liu menanggapi, seorang pria kekar di antara para tamu keluarga Liu berdiri dan berteriak tanpa emosi pada Wang Xian. Betul, beraninya kau mengucapkan omong kosong dalam upacara pertunangan Tuan Muda Liu. Kamu pasti terlalu bersemangat untuk mati. Petik 2. Saya belum pernah mendengar tentang Wang Xian. Namun, saya mungkin akan menghadiri upacara peringatan Anda pada hari yang sama tahun depan. Petik 2. Sungguh anak nakal yang sombong menendang keributan dalam upacara pertunangan keluarga Liu. Anda pasti lelah hidup. Petik 2. Setelah lelaki parubaya kekar itu berdiri untuk menegur Wang Xian, seniman bela diri kuno lainnya berdiri satu demi satu dan menatap dingin pada Wang Xian. Beberapa seniman bela diri kuno memancarkan aura kuat secara langsung saat mereka melemparkan pandangan mereka yang penuh dengan niat membunuh pada Wang Xian. Dalam sekejap, perhatian semua orang jatuh ke Wang Xian. Tanpa harus mengambil tindakan atau mengatakan sepatah kata pun, sudah ada sekelompok tamu yang bersedia untuk membela keluarga Liu. Bahkan, jika itu bukan acara yang menggembirakan hari ini, mereka akan mengambil tindakan langsung untuk mendapatkan buku-buku bagus dari keluarga Liu. Xiao Xian, kenapa kamu di sini? Cepat pergi. Petik 2. Lan Qingyue terkejut melihat Wang Xian. Setelah mendengar ancaman dari kerumunan sementara masih shock, wajahnya menjadi pucat dan dia berkata tanpa berpikir. Dia tahu bahwa Wang Xian luar biasa. Namun, pihak lain adalah keluarga Liu, yang merupakan salah satu pasukan top di Provinsi Hailing. Tubuh Lan Qingyue sedikit menggigil dan matanya penuh dengan ketakutan. Ketika orang banyak mendengar Lan Qingyue, mereka tertegun. Ini, apa artinya ini? Ketika pihak perempuan dari upacara pertunangan mengatakan kata-kata itu,
makna di baliknya akan menjadi besar. Apakah Wang Xian adalah nyala api lama Lan Qingyue? Atau mungkin dia adalah kekasih rahasianya? Lapangan rumput hijau terang perlahan muncul di atas kepala Liu Feiyun. 1. Anda tidak bisa menyalahkan mereka karena terlalu banyak membaca ini. Dengan perkembangan situasi, tidak sulit bagi mereka untuk mencapai kesimpulan ini. Bahkan, mereka yang memiliki imajinasi yang lebih liar sudah memiliki beberapa versi di pikiran mereka. Nona muda keluarga Lan dipaksa untuk menikahi keluarga Liu. Pencinta misi muda muncul untuk merebut pengantin wanita. Nona muda keluarga Lan berselingkuh dengan anak miskin. Pedang kecil surgawi dari keluarga Liu dibuat selingkuh. Tunggu, 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 tunggu. Lan Qingyue. Liu Feiyun melihat ekspresi Lan Qingyue dan mendengar kata-katanya. Ekspresinya buas dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dalam keadaan seperti itu dan selama upacara pertunangannya. Agar tunangannya terlibat dalam skandal dengan pria lain, ini adalah penghinaan terbesar baginya. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi publik di masa depan sebagai pedang kecil surgawi dari pedang tirani? Bam! Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Petik 2. Pada saat ini, di meja tuan rumah, pria tua berjanggut putih itu membanting tangannya dengan keras di atas meja dengan ekspresi serius. Semua cangkir di atas meja terguling. Pria tua dari keluarga Lan di sampingnya tampak sangat pucat. Anggota lain dari keluarga Lan juga seputih selembar kertas. Beberapa bahkan menatap Wang Xian dan Lan Qingyue dengan marah. Pria parubaya kekar dari sebelumnya melihat betapa Old Liu marah. Dia berdiri dan segera berkomentar, "Liu tua, serahkan ini pada kami. Kami bisa mengatasinya." Petik 2. Ya, Liu tua, serahkan saja bocah ini kepada kami. Petik 2. Keluarga dan sekte seni bela diri kuno yang ingin mendapatkan sisi baik keluarga Liu berdiri satu demi satu dan meminta Liu tua untuk membiarkan mereka membantu. Tarik dia keluar. Liu tua tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pria parubaya di sampingnya melakukannya. Iya, seketika, lebih dari 10 orang menganggukkan kepala. Mereka berasal dari keluarga dan sekte yang berbeda. Mereka berdiri dan menatap Wang Xian dengan kasar sebelum berjalan ke arahnya. "Berat, kamu mencari mati sendiri." Pria parubaya kekar menatap dingin pada Wang Xian dengan niat membunuh. Xiao Xian. Melihat ini, kulit Lan Qingyue menjadi lebih pucat. Tetesan air mata mengalir di pipinya. Wang Xian menatap selusin orang yang berjalan ke arahnya dan menunjukkan senyum mengejek. Dia berdiri secara bertahap. Retel-retel. Pada saat ini, suara meja dan kursi yang menggoreskan lantai terdengar. Yang mengherankan keluarga Lan, keluarga Liu dan para tamu, semua keluarga artis bela diri kuno dan orang-orang kaya dari River Town dan anggota sekte Thistles dan Duri bersama dengan sekte pemimpin Tang berdiri. Mereka menatap dingin ke selusin orang yang berjalan menuju Wang Xian. Suasana turun di bawah titik beku dalam sekejap. Semua orang dari keluarga Lan melihat adegan ini dengan tak percaya. Semua keluarga besar, keluarga artis bela diri kuno dari River Town dan anggota Thistles dan Duri Sekte semuanya berdiri dengan pemuda itu. Mereka terkejut dengan perkembangan itu. Keluarga Lan awalnya berpikir bahwa mereka hanya di sini untuk menunjukkan niat baik karena perkawinan politik dengan keluarga Liu. Mereka berpikir bahwa Sekte Thistles dan Duri, Old Qin dan orang-orang kaya dari River Town hanya ada di sini dengan harapan bisa mengenal keluarga Liu. Namun, mereka menyadari bahwa mereka sepenuhnya salah. Mereka tidak ada di sini karena mereka ingin menunjukkan niat baik kepada mereka untuk pernikahan politik dengan keluarga Liu. Dan mereka tidak ada di sana karena mereka waspada terhadap keluarga Liu. Mereka ada di sini untuk pemuda itu. Selusin seniman bela diri yang berjalan menuju Wang Xian tertegun. Mereka memandang kerumunan River Town dengan kaget ketika ekspresi mereka berubah serius. Beberapa waktu yang lalu, mereka masih berkomentar bahwa keluarga artis bela diri kuno dari River Town dan sekte dari Provinsi Selatan hanya ada di sini karena keluarga Liu. Pada saat ini, itu hanya angan-angan mereka. Mereka ada di sini untuk mendapatkan buku-buku bagus dari keluarga Liu. Tidak, mereka di sini untuk melawan keluarga Liu. Haha, bagus, bagus. Petik 2. Pria parubaya di samping pria tua berjanggut putih itu tampak mengerikan ketika dia melihat kerumunan berdiri. Dia berdiri secara bertahap dan menatap Wang Xian. "Berat, kurasa aku tahu siapa dirimu. Untuk memiliki pengaruh yang sangat besar di River Town dan menjadi begitu muda,
Anda harus menjadi Miracle Dr. Wang yang berada di peringkat ke-18 di Miracle Doctor's Chart. Tidak buruk. Kamu cukup bagus, bocah. Petik 2. Namun, kamu memilih untuk tidak menikmati masa depanmu yang cerah dan malah menyinggung keluarga Liu kami. Apakah Anda pikir sampah dari River tahun ini cukup untuk menantang keluarga Liu kita? Petik 2. Pria parubaya itu meneriakkan kalimat terakhir. Retel-retel. Saat pria parubaya itu menyelesaikan hukumannya, para tamu keluarga Liu segera berdiri. Dalam hal jumlah, mereka tidak kalah dengan orang-orang River Town. Ketika datang ke kekuatan, mereka jauh lebih kuat daripada orang banyak dari River Town. Di antara para tamu keluarga Liu, ada 3 hingga 4 pasukan kelas 2. Di sisi lain, hanya Tisels dan Tons Sekte adalah angkatan kelas 2 di sisi River Town. Hanya River Town kecil, tapi kamu berani menantang keluarga Liu. Kalian tidak tahu di mana kalian berdiri. Keluarga Liu bahkan tidak perlu mengambil tindakan dan kami dapat dengan mudah memusnahkan kalian. Petik 2. Haha, menarik. River Town kecil yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 2 dan Provinsi Selatan yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 1 sedang berpikir untuk menantang kita dan keluarga Liu. Mereka pasti sangat ingin mencari kematian mereka sendiri. Petik 2. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Lumpuhkan bocah itu dan buang dia. Kalau tidak, kita akan memusnahkan seluruh River Town. Petik 2. Para tamu keluarga Liu memandang rendah kelompok di belakang Wang Xian. Jika itu hanya kekuatan River Town, mereka tidak waspada sama sekali. Bahkan jika mereka termasuk Provinsi Selatan, mereka tidak takut jika mereka termasuk keluarga Liu juga. Aku minta maaf aku terlambat. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar di telinga semua orang. Bab 191, Pemusnahan, 1. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Aku minta maaf aku terlambat. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga semua orang. Semua orang terpana ketika mereka mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk di samping. Itu adalah seorang pria parubaya dengan rambut yang menyebar di bahunya. Dia memiliki pedang di punggungnya. Pinggirannya menutupi matanya, tapi meski begitu, pancaran terang dan menakutkan bisa samar-samar terlihat dari matanya. Di belakang pria parubaya itu, puluhan pengikut mengikuti di belakangnya. Mereka memiliki senjata yang sama di tangan mereka. Mereka semua berbagi getaran luar biasa yang datang dari seseorang yang memegang posisi tinggi untuk waktu yang lama. Siapa dia? Seorang pria parubaya mengamati gerombolan orang-orang dengan terkejut ketika dia menunjukkan tatapan bingung. Tetapi setiap orang memiliki perasaan yang sama ketika gerombolan orang muncul. Mereka semua menatap pria parubaya berambut panjang yang memimpin di depan. Kami punya lebih dari cukup banyak orang untuk menantang kalian. Pria itu jelas maniak Ji. Mengikuti di belakangnya semua orang yang tangguh dari keluarga artis bela diri kuno dan sekte di Flow City. Maniak Ji mungkin tidak membentuk pasukannya sendiri, tetapi dia lahir dan tinggal di Flow City. Dia benar-benar pantas menjadi King of Flow City. Bahkan jika dia tidak mengklaim sebagai raja, semua keluarga dan sekte di Flow City mengenalinya sebagai satu. Identitas maniak Ji mirip dengan Wang Xian di River Town. Mereka adalah raja tanpa harus menyatakan diri mereka seperti itu. Tidak ada orang di Flow City yang berani menentang perintahnya. Maniak Ji perlahan mengangkat dagunya dan menatap pria parubaya yang berkata, River Town kecil yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 2 dan Provinsi Selatan yang bahkan tidak memiliki pasukan kelas 1 sedang memikirkan menantang mereka dan keluarga Liu. Mereka pasti sangat ingin mencari kematian mereka sendiri. Petik 2. Maniak Ji. Pria parubaya itu mengisi matanya dengan ketakutan ketika dia menelan ludahnya dengan tubuh gemetar ketika dia melihat maniak Ji menatapnya dengan acuh tak acuh. Maniak Ji? Dia maniak Ji, semua tamu dari keluarga Liu menjadi pucat karena panik. Reputasi adalah semua yang dibutuhkan seseorang. Gila, maniak. Lakukan apapun, maniak Ji. Saat itu, maniak Ji membungkuk ke segala cara hanya untuk memusnahkan seluruh kekuatan kelas 1, dan ini menciptakan kegemparan di dunia seni bela diri kuno. Siapapun yang menemukan maniak ini akan ketakutan. Maniak Ji melirik sekilas ke tamu-tamu Liu Family ketika dia berjalan ke Wang Xian. Sambil membungkuk, dia berteriak dengan hormat, Miracle Dr. Wang. Kamu tidak terlambat. Wang Xian tidak memberi tahu maniak Ji, tapi dia senang melihat maniak Ji di sini.
Ji Yuankun mungkin dikenal sebagai maniak Ji, tetapi dia memiliki rasa persahabatan yang kuat, dan dia adalah seseorang yang menepati kata-katanya. Senang mendengarnya. Maniak Ji mengungkapkan senyum. Setelah putranya pulih, dia akhirnya menemukan senyumnya yang telah lama hilang. Miracle Dr. Wang, haruskah aku memusnahkan keluarga Liu? Suara maniak Ji terdengar sekali lagi. Ketika para tamu dari keluarga Liu melihat senyum dingin yang dikenakan maniak Ji, dahi mereka berkeringat dingin. Tidak diragukan lagi itu maniak Ji. Hal pertama yang dia katakan adalah memusnahkan pedang tirani keluarga Liu. Maniak Ji, apakah kamu ingin menempatkan dirimu melawan kami? Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih yang duduk di depan tidak tahan untuk berbaring. Dia segera berdiri dengan sinar dingin di matanya. Maniak Ji mengabaikan pria tua berjanggut putih itu sambil terus menatap Wang Xian, menunggu jawabannya. Lakukan. Wang Xian meludahkan kata-kata dengan dingin. Hahaha, hahaha. Saat itu, pria tua berjanggut putih itu tertawa liar. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi jahat. Berat, Anda berpikir untuk memusnahkan keluarga Liu. Nada yang arogan. Apakah Anda pikir maniak Ji sendiri bisa melakukan itu sendiri? Petik 2. Pria tua berjanggut putih itu melanjutkan sambil memelototi maniak Ji dengan ganas. Orang lain mungkin takut padamu. Tapi saya, Liu Jingshan, tidak. Apakah Anda pikir Anda bisa menjadi pasangan saya? Pria tua berjanggut putih itu menunjukkan kepercayaan yang sangat besar di wajahnya saat dia berbicara. 20 tahun yang lalu, dia telah membuat terobosan dan mencapai Inbound Realm sementara maniak Ji telah mencapai itu hanya 5 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Liu Jingshan tidak gentar. Wang Xian, sial sekali. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Liu Feiyun merasa malu ketika melihat gerombolan keluarga artis bela diri kuno dan maniak Ji yang dipimpin oleh Wang Xian. Dia perlahan-lahan menarik pedang bermata tajam dengan sepasang mata pembunuh saat dia menatap Wang Xian. Hari ini, keluarga Liu tidak perlu takut jika perkelahian terjadi. Kakeknya bisa menahan maniak Ji sementara tamu-tamu lain dari keluarga Liu bisa melumpuhkan anak buah Wang Xian. Bunuh aku dengan tanganmu sendiri. Wang Xian menatap Liu Feiyun dengan dingin saat dia mengisi matanya dengan niat membunuh yang sangat besar. Dia mengayunkan tangannya. Suara mendesing. Pada saat ini, 4 sosok terlempar ke samping. Semua orang terkejut ketika mereka dengan cepat berbalik untuk memeriksa angka-angka hitam. Bam! 4 sosok hitam dilemparkan ke panggung, membuat 4 suara berdebar. 4 mayat. Mereka semua terkejut ketika mereka menatap keempat tubuh di atas panggung. Liu Feiyun mengarahkan matanya pada 4 tubuh dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia bahkan bisa mengenali mereka sekilas, karena merekalah yang dia kirim untuk membunuh Wang Xian tadi malam. Beraninya kamu mengirim seseorang untuk membunuh keluargaku dan aku. Heh. Petik 2. Aku harus menghancurkan keluarga Liu. Begitu Wang Xian menyelesaikan kata-katanya, sekelompok orang, dalam pakaian hitam dengan naga surgawi emas disulam di dada mereka, berbaris perlahan ke arah mereka. Ada 52 total termasuk seorang pria tua dan seorang pria paruh baya di pintu masuk. Yang tersisa adalah pria muda. Ketika mereka berbaris, mereka memancarkan getaran membunuh yang intens. Semua orang dari keluarga Liu memvariasikan ekspresi mereka. Setiap dari mereka menatap orang-orang berpakaian hitam itu saat mereka mengelilingi mereka. Liu Jingshan menyipitkan matanya saat dia merasakan bahaya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik pedang yang terasa saat dia menatap Wang Xian dengan dingin. Dengan pandangan tegas, para tamu dari keluarga Liu memusatkan perhatian pada 50 orang yang muncul entah dari mana. Sejumlah kecil keringat dingin keluar dari wajah mereka. Mereka sudah terperanjat bahwa Miracle Dr. Wang dapat mengumpulkan semua orang dari River Town. Mereka tidak menyangka dia bisa mengumpulkan maniak Ji, apalagi sekelompok lebih dari 50 orang berpakaian hitam yang mengelilingi daerah itu. Mereka mungkin tidak menyadari kekuatan mereka, tetapi mereka dapat mengatakan bahwa sekelompok orang ini tidak biasa mengingat pembunuhan dan getaran hebat yang mereka pancarkan. Selain itu, tindakan berani mengepung keluarga Liu sudah membuktikan kekuatan mereka. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Lan tercengang dan terkejut ketika mereka menyaksikan acara itu berlangsung. Mereka tidak berharap bahwa pernikahan politik keluarga Lan dan Liu akan mengalami perkembangan seperti itu. Dengan bingung,
Mereka memusatkan perhatian pada pemuda yang rupanya terlibat dalam pertikaian dengan King Yue. Awalnya, mereka mengira pemuda ini akan mudah dibunuh oleh keluarga Liu. Mereka tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Para ahli muncul dan akhirnya mengepung mereka semua. Mereka terpesona ketika pemuda itu tampak seperti dia ingin memusnahkan keluarga Liu. Ini pasti kekuatan di belakangnya. Jauh lebih tangguh daripada yang saya kira. Pemimpin sekte Tan tertegun ketika dia melihat maniak Ji dan sekelompok pria berpakaian hitam di sekitarnya. Tetapi dia senang bahwa dia telah membuat pilihan ini. Bab 192, Pemusnahan, 2. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Kerumunan dari River Town di belakang Wang Xian memandang diam-diam. Meskipun mereka tahu kekuatan Raja Naga, mereka masih sedikit terkejut melihat kemunculan maniak Ji yang tiba-tiba. Wang Xian tersenyum dan melihat ke arah keluarga Liu dan kerumunan di belakang mereka. Keluarga Liu menargetkan saya dan saya hanya akan menargetkan mereka. Namun, jika Anda memilih untuk mengambil tindakan, saya tidak akan keberatan melakukan pembunuhan besar-besaran. Petik 2. Wang Xian mengungkapkan tatapan membunuh dan memandang Liu Feiyun, yang berada di atas panggung. Oh, pedang kecil surgawi, yang telah mewarisi kehendak pedang surgawi. Biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Petik 2. Wang Xian berbicara dengan sarkastis. Di belakangnya, seorang naga berjalan langsung menuju Liu Feiyun. Dia memiliki tampilan muda dan lebih muda dari Liu Feiyun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini adalah tempat tinggalmu dan kamu bisa begitu berani? Melihat ekspresi percaya diri Wang Xian yang tampaknya telah memperlakukannya sebagai mangsa, Liu Jingshan mengungkapkan tatapan dingin. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya perlahan dan menyebarkan aura yang kuat ke arah sekitarnya. Bam bam bam. Cangkir dan piring di atas meja berderak dan mengeluarkan suara keras. Anggota keluarga Lan dengan cepat bergerak ke samping dengan ngeri. Kerumunan di belakang keluarga Liu ragu-ragu. Melihat situasi saat ini, jelas bahwa keluarga Liu adalah pihak pasif. Kekuatan dari 50 orang aneh yang mengelilingi mereka tidak diketahui. Mereka tidak tahu bagaimana membuat keputusan dan juga tidak berani membuat keputusan. Merasakan aura kuat dari Old Liu, perhatian semua orang beralih ke maniak Ji. Selama pertempuran antara para ahli bawaan lahir diputuskan, pihak yang menang akan menjadi jelas. Maniak Ji, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Jika Anda membantunya kali ini, Anda akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Liu. Petik 2. Liu Jingshan mengarahkan pedang panjangnya pada maniak Ji. Hehe, Anda akan menjadi ahli bawaan sejak lahir yang akan mati di tangan saya. Petik 2. Maniak Ji menarik pedang panjangnya perlahan-lahan dan tidak waspada akan berjingkrak dengan Liu Jingshan. Lebih baik jika kau menyerahkan ini pada Sekte Naga. Suara yang mendominasi terdengar. Bang! Aura hitam meledak seketika dan bergabung menjadi bentuk material. Apa? Aura yang kuat mengejutkan semua orang ketika mereka melihat pria tua yang berdiri di pintu masuk. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Aura hitam di sekitarnya menutupi penampilannya, tetapi aura mengerikan yang dipancarkannya menekan area seluas lebih dari 1000 meter. Kekuatan menyayat hati bisa dirasakan dari orang tua itu ketika kerumunan menggigil. Bahkan maniak Ji atau Liu Jingshan tidak memberi mereka perasaan penindasan yang begitu kuat. Sangat kuat. Tangan maniak Ji menggigil. Dia tampak kaget pada pria tua yang memancarkan aura hitam saat dia mengepalkan pedang panjangnya lebih erat. Pakar bawaan. Ini ahli bawaan sejak lahir. Petik 2. Seorang tamu dari keluarga Liu tidak bisa menahan diri dan berseru. Pemuda itu berhasil memanggil 2 ahli bawaan sejak lahir. Bawaan. Anggota keluarga Liu merasa jantung mereka berdetak kencang. Awan tumpul membayangi benak mereka saat mereka menatap tajam ke Mo Qinglong. Liu Jingshan, yang memegang pedang panjang di tangannya, bisa merasakan keringat pecah dari telapak tangannya saat dia melihat Mo Qinglong dengan tak percaya. 2 ahli bawaan sejak lahir. Mereka harus menghadapi 2 ahli bawaan sejak saat berhadapan dengan River Town kecil. Selain itu, kedua ahli bawaan ini dipanggil oleh pemuda yang sama. Ini, wajah Liu Jingshan tenggelam. Pria tua yang mengerikan itu menguncinya dengan auranya. Dia yakin bahwa jika dia pindah, pihak lain pasti akan menyerangnya. Selain itu, dia merasa bahwa dia tidak akan cocok untuk orang tua ini. Ini membuat jantungnya berdetak kencang. Pedang kecil surgawi dari pedang tirani.
Warisan pedang celestial. Mo Wuxi, artis bela diri level 8, mencari bimbinganmu. Petik 2. Pada saat ini, seorang naga berjalan ke atas panggung. Dia menatap Liu Feiyun dengan dingin. Suaranya langsung menarik perhatian orang banyak. Semua orang segera berbalik dan melihat ke panggung. Di tempat itu, seorang pria yang bahkan lebih muda dari Liu Feiyun berdiri di depan Liu Feiyun. Ekspresi Liu Feiyun berubah dengan cepat. Dia melirik lelaki tua itu dengan aura mengerikan dan keringat menutupi dahinya. Setelah itu, dia mencengkeram pedangnya erat-erat sambil menatap pemuda di depannya. Nona Lan, hati-hati jangan sampai terluka. Pada saat ini, sekte pemimpin Tang bergerak dan muncul di samping Lan Qingyue. Menggunakan energi internal untuk melindunginya, ia mengirimnya ke Wang Xian. Xiao Xian, kamu, Lan Qingyue memandang Wang Xian, masih merasa sedikit acak-acakan. Aku tahu ini bukan niatmu sendiri. Selain itu, saya tidak akan membiarkan Anda menikahi pria yang sudah mati hari ini. Petik 2. Wang Xian tersenyum pada Lan Qingyue dan berjalan ke arahnya. Mati. Pada saat ini, Liu Feiyun meraung keras. Dengan tatapan mengerikan, dia menyerbu ke arah Mo Wuxi. Mo Wuxi tidak tergerak. Melihat ilmu pedang Liu Feiyun yang terus berubah, dia mengulurkan tangannya untuk menerima serangan secara langsung. Kamu pasti mencari mati. Melihat Mo Wuxi berniat menggunakan tubuhnya untuk mengambil serangannya secara langsung, Liu Feiyun mengungkapkan tatapan buas. Permainan pedangnya menjadi lebih tajam. Bam bam bam. Suara bentrokan logam diperbanyak. Mo Wuxi menggunakan telapak tangannya untuk mengambil pedang tajam secara langsung sebelum mendorong ke depan dengan seluruh tubuhnya. Ini buruk. Liu Feiyun terkejut saat kengerian memenuhi matanya. Bam! Sebuah telapak memukul Liu Feiyun dengan keras. Mo Wuxi mengikuti dan menginjak Liu Feiyun dengan kakinya saat dia menatapnya dengan dingin. Berani-beraninya kau menyinggung Raja Naga dengan keterampilan kecil ini. Mo Wuxi memandang rendah Liu Feiyun dengan jijik. Pedang kecil surgawi. Warisan dari Sword Celestial. Sampah. Mata Liu Feiyun terbuka dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Pria yang bahkan lebih muda darinya ini secara mengejutkan mampu menghancurkannya dengan mudah. Dia selalu menjadi orang yang sombong dan bahkan bersumpah untuk mencapai puncak outstanding yang Heroes Chart. Namun, apa yang terjadi sekarang membuatnya merasa sangat dikalahkan. Dia adalah salah satu dari 20 teratas di outstanding yang Heroes Chart namun dia kalah dari seorang pemuda yang tidak dikenal dengan mudah. Dia memiringkan kepalanya dan menatap pria muda yang menatapnya dengan jijik. Dia adalah pedang kecil surgawi yang telah menerima warisan pedang surgawi. Dia seharusnya menjadi ahli bawaan sejak lahir. Bam! Namun, rasa sakit yang intens melanda seluruh dirinya pada saat ini saat dia merasakan kesadarannya terlepas darinya perlahan. Feiyun. Feiyun. Anggota keluarga Liu terkejut ketika mereka melihat ngeri pada Liu Feiyun yang sedang berbaring di panggung yang tinggi. Wang Xian menatap anggota keluarga Liu dengan dingin dan berkata, jika seseorang mencoba membunuhku, aku pasti akan membunuhnya. Liu Feiyun mengirim orang untuk membunuh saya dan saudara saya. Saya akan mengembalikan ini sekarang. Petik 2. Suaranya merambat ke telinga semua orang. Semua orang di keluarga Liu ngeri. Maksudnya adalah bahwa Feiyun ingin membunuhnya dan keluarganya. Karena itu, dia juga akan membunuh Feiyun dan semua anggota keluarganya. Qingyue, ini akan berdarah. Ayo tinggalkan tempat ini. Wang Xian berkata pada Lan Qingyue dengan lembut. Lan Qingyue menatapnya dengan tatapan kosong. Tak lama kemudian, air mata mengalir di pipinya saat dia menganggukkan kepalanya. Bab 193, Pemusnahan 3. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Matahari bersinar. Embusan angin sejuk melayang, mendinginkan musim panas. Ketika angin sejuk datang dari upacara pertunangan di Flowing Water Villa, itu adalah hawa yang menusuk tulang. Mereka semua memperhatikan ketika pemuda dan pemudi itu pergi, sementara lelaki berpakaian hitam itu perlahan-lahan menutup blokade. Kamu ingin menghancurkan keluarga Liu. Liu Jingshan mengepalkan pedangnya yang panjang dengan tatapan yang mengerikan saat dia menyapu tatapannya pada si lelaki tua hitam dan maniak Ji. Miracle Dr. Wang menyembuhkan anakku. Kamu hanya bisa menyalahkan cucumu karena ini. Maniak Ji menarik pedang panjangnya perlahan saat tubuhnya mengeluarkan aura pembunuhan yang sangat besar. Heh,
Tidak terduga, seorang Miracle Doctor of Rivertown hanya bisa memanggil 2 pakar inbound. Benar-benar kejutan. Liu Jingshan tertawa terbahak-bahak. Rupanya, dia salah paham bahwa orang-orang dari Dragon Sect juga berutang budi pada Wang Xian. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Menghancurkan keluarga Liu. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Petik 2. Heh, aku akan segera menghabisi seluruh keluargamu. Mo Qinglong menatap Liu Jingshan dengan tatapan menghina. Ketika dia berbicara, dia memukul. Lari, keluar dari sini, keluar dari sini. Keluarga Lan dan para tamu lainnya melarikan diri ke segala arah dengan ketakutan ketika mereka melihat bagaimana situasi berkembang. Pertempuran pakar inbound bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Jika mereka terlibat, mereka akan terluka parah atau mati. Kenapa kamu tidak memberitahuku ketika hal serius seperti ini terjadi padamu? Wang Xian dan Lan Qingyue berjalan ke salah satu kamar dan menutup telinga dengan teriakan yang menghancurkan di belakang mereka. Kenapa harus saya? Lan Qingyue menoleh ke belakang dan mengembalikan sebuah pertanyaan. Wang Xian tersenyum pahit di wajahnya. Sepertinya Lan Qingyue masih menyimpan dendam atas pilihannya Guan Suking. Tapi untuk apa yang kamu lakukan hari ini, aku akan memaafkanmu. Lan Qingyue ragu-ragu saat dia melihat senyumnya. Tapi, keluarga Liu. Serahkan keluarga Liu pada mereka. Jangan khawatir, saya tidak takut pada mereka. Wang Xian tertawa kecil dan melanjutkan, kami akan menyelesaikan urusan keluarga Anda bersama. Ketika orang-orang mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini, Ling Yue Sek dan keluarga Zhou tidak akan berani memainkan trik apapun. Jika mereka melakukannya, tidak ada yang perlu ditakuti juga. Petik 2. Terima kasih, Xiao Xian. Lan Qingyue berhenti dan menatapnya, saat dia tersentuh. Wang Xian menyeringai. Gaun pengantin merah lebih cocok untukmu. Pakai yang merah lagi lain kali. Petik 2. Lan Qingyue sedikit memerah ketika dia mendengar komentarnya. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya dengan lembut. Wang Xian mengungkapkan ekspresi senang saat dia memeluknya dengan erat. Dia berbisik di telinganya, kamu pasti lelah dari beberapa hari terakhir. Mengapa kita tidak bersenang-senang selama beberapa hari? Aku akan membawamu ke laut. Petik 2. Tentu, aku akan menelepon orang tuaku untuk memberitahu mereka bahwa aku akan istirahat selama beberapa hari ke depan. Lan Qingyue berjuang keluar dari pelukannya dan meregangkan tubuhnya. Dia kemudian berlari ke kamar sebelah dengan wajah berseri-seri dan mengeluarkan telepon untuk memanggil orang tuanya. Halo, Qingyue, apakah kamu baik-baik saja? Ayah Lan Qingyue memegang teleponnya ketika dia melihat Liu Jingshan memuntahkan darah segar di udara. Dia menanyakan ini dengan gentar. Ayah, aku pacaran dengan Xiao Xian selama beberapa hari. Beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan bagi saya. Saya ingin istirahat yang baik. Lan Qingyue berbicara dalam suasana hati yang gembira. Tentu, pergi dan bersenang-senang dengan Miracle Dr. Wang. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Ayah Lan Qingyue dengan cepat setuju. Karena putrinya mendapatkan pacar yang cakap, mengapa mereka ingin melanjutkan pernikahan politik dengan keluarga Liu? Terlebih lagi, mereka hampir mati sekarang. Selama mereka berteman dengan dokter keajaiban Wang, keluarga Lan tidak takut dengan keluarga Zhou dan sekte Ling Yue. Selain itu, Miracle Dr. Wang, jelas, jauh lebih mudah bergaul daripada keluarga Liu. Aku sudah selesai, Xiao Xian. Ayo pergi. Saya ingin bersantai selama beberapa hari. Lan Qingyue berubah dari gaun pernikahannya dan datang ke Wang Xian dengan sensasi di seluruh wajahnya. Dia tampak seperti gadis kecil yang riang. Ayo pergi. Kami akan pergi ke laut. Kapal pesiar yang saya beli beberapa hari yang lalu baru saja tiba hari ini, kata Wang Xian sambil tersenyum. Tentu, mari kita pergi ke laut. Aku akan berenang, berselancar, dan memancing, seru Lan Qingyue dengan semangat. Tentu, ayo pergi. Wang Xian memegang tangannya dan pergi keluar. Lan Qingyue baru berusia 22 tahun sekarang, dan dia seharusnya tidak bertanggung jawab atas seluruh kelompok. Dia seharusnya tidak menahan pernikahan yang dia benci. Dia harus belajar dan bersenang-senang di sekolah tanpa khawatir. Wow, villa dan kapal pesiar yang indah. Mereka mengambil mobil ke villa yang duduk tepat di sebelah laut. Lan Qingyue dianimasikan segera setelah dia melihat villa dan kapal pesiar. Aku akan mengambil sesuatu dari rumah. Ketika Wang Xian berbicara, dia pergi ke villa dan mengambil pakaian renang, anggur merah, daun teh,
dan beberapa persediaan. King Yue, ayo pergi ke laut. Wang Xian membawanya ke kapal pesiar. Kapal pesiar yang sangat indah. Ini jauh lebih baik daripada yang dibeli ayah saya. Lan King Yue memandangi kapal pesiar mewah yang panjangnya lebih dari 30 meter dengan ekspresi sangat bersemangat. Kapal pesiar dibagi menjadi 2 tingkatan. Lantai dasar memiliki sofa, dapur, ruang makan, dan itu cukup luas. Ada 4 kamar di lantai 2. Kapal pesiar sepanjang 30 meter memiliki luas lantai yang lebih besar dari rumah biasa. Xiao Xian, bisakah kamu mengendarai kapal pesiar? Lan King Yue bertanya saat dia berkeliaran di sekitar kapal pesiar. Ahem, kupikir seharusnya ada instruksi mengemudi. Aku cukup pintar, jadi seharusnya tidak ada masalah. Petik 2. Mengemudi kapal pesiar juga membutuhkan lisensi. Tapi Wang Xian percaya dia bisa mengatasinya. Haha, ayo kita lakukan bersama. Lan King Yue mengikuti di belakang Wang Xian dengan penuh minat. Wang Xian mengambil manual pengoperasian. Dia sedang memeriksa kapal pesiar baru dengan wajah berseri-seri. Tangki minyak sudah penuh. Ayo berangkat sekarang. Petik 2. Dengan wajah tersenyum, Wang Xian mulai mengoperasikan kapal pesiar itu saat berlayar perlahan ke laut. Hati-hati, Xiao Xian. Anda bermanuver tanpa lisensi, kata Lan King Yue, nyengir. Haha, jangan khawatir. Serahkan ini padaku. Mari kita pergi ke suatu tempat yang dangkal sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita bisa bersenang-senang selama 2 hingga 3 hari ke depan, kata Wang Xian sambil tersenyum. Tentu, kapal pesiar terus berlayar melintasi laut. Sebagai pemula, Wang Xian tidak berani mengendarainya terlalu cepat. Tapi tanpa sadar, dia benar-benar membawa mereka ke suatu tempat di dekat Pulau Dragon Shack. Dia ragu-ragu dan menghentikan kapal pesiar. Ayo berhenti dan lihat tempat ini. Oke, aku ingin menangkap ikan. Bagaimana kalau makan ikan? Petik 2. Ada peralatan menyelam di kapal pesiar. Kita bisa menyelam dan menangkap beberapa lobster untuk makan malam. Petik 2. Aku tidak berani melakukan itu. Apakah airnya dalam di sini? Apakah akan ada hiu? Petik 2. Haha, bagaimana mungkin ada? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berenang. Petik 2. Wang Xian dan Lan King Yue berubah menjadi pakaian selam dan terjun bebas ke dalam air. Berenang, menyelam, dan memancing. Wang Xian bahkan menangkap beberapa lobster dan kepiting untuk makan malam. Bab 194, Ikan Tornado dan Ichthyosaur. Penerjemah, Larbre Studio Editor, Larbre Studio. Wang Xian menemani Lan King Yue hingga 9 lebih di malam hari. Dia awalnya bermaksud tidur dengan wanita itu tetapi dengan kejam didorong keluar dengan pintu terkunci. Wang Xian tersenyum pahit saat dia berjalan ke lantai pertama. Berjalan ke geladak, dia melihat ke laut yang jauh. Dia bisa merasakan bahwa Lan King Yue tertidur di lantai 2. Dia hampir tidak tidur selama 2 hari terakhir dan akhirnya bisa mendapatkan istirahat yang baik hari ini. Setidaknya 10 jam sebelum Lan King Yue bangun. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melepas pakaiannya dan melemparkannya ke sofa. Bam! Wang Xian melompat ke langit dan menyelam ke laut. Menggerakkan tubuhnya, dia berubah menjadi naga surgawi sepanjang 6 meter dalam sekejap. Perdana Menteri Turtle and Rowfingle sudah dekat. Ayo panggil mereka. Petik 2. Wang Xian melihat sekeliling dan mengeluarkan naga mengaum di sekitarnya. Menggeram, menggeram. Segera, balasan terdengar. Wang Xian bisa melihat Perdana Menteri Turtle, Rowfingle, Rowfing Lobster dan Rowfing Heavens dengan kelompoknya iblis monyet berenang ke arahnya. Di garis depan, 9 ular berbisa laut adalah yang tercepat saat mereka mendekati Wang Xian dengan kecepatan yang menakjubkan. Salam, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle, keliling surga, keliling gadis, keliling lobster dan sisanya membungkuk dengan hormat di depan Wang Xian. Wang Xian menatap 800 monyet setan dan bisa merasakan peningkatan kekuatan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan tampilan puas. Di belakang Perdana Menteri Penyu dan Lobster keliling, ada sekelompok kura-kura laut dan lobster besar mengikuti mereka. Penyu dan lobster ini terlihat sangat hidup. Ukuran lobster ini sekitar 1 meter dan 2 cakar besar mereka tampak sangat destruktif. Ini semua adalah bawahan Perdana Menteri Penyu dan Lobster keliling. Mari manfaatkan malam ini untuk pergi lebih jauh ke wilayah laut lebih jauh untuk mencari sumber daya yang diperlukan untuk naik level.
Wang Xian berpikir dalam hati. Wang Xian memandangi kapal pesiar agak jauh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memesan Perdana Menteri Turtle, seret kapal pesiar bersama. Ya, Raja Naga. Perdana Menteri Turtle mengangguk dan berenang di bawah kapal pesiar. Meskipun kapal pesiar sepanjang 30 meter itu berat, Perdana Menteri Turtle dapat dengan mudah menyeretnya ke permukaan air. Wang Xian sedikit khawatir tentang Lan Qingyue. Dia pergi ke lantai 2 dengan tenang dan menggunakan energi naga untuk menenangkan tubuhnya dan membuatnya tidur nyenyak. Jika tidak ada gangguan besar, dia hanya akan bangun setelah 10 jam. Ayo menuju ke wilayah laut yang lebih dalam. Wang Xian terjun ke laut sekali lagi dan memberikan perintah. Wang Xian telah mencari seluruh laut Bohai. Sampai saat ini, selain bunga iblis level 12 besar yang belum selesai, area lainnya telah disisir. Laut Bohai tidak besar. Dengan kecepatan mereka hanya menggunakan 3 jam untuk mencapai Laut Kuning. Wang Xian melihat perubahan mendadak dan drastis di dunia bawah laut di depannya. Kedalaman Laut Kuning rata-rata sekitar 40 meter. Wilayah yang lebih dalam bisa mencapai kedalaman lebih dari 80 meter. Seluruh Laut Kuning sangat luas dan beberapa kali ukuran Laut Bohai. Pada saat ini, wilayah tempat Wang Xian berada kira-kira sedalam 50 meter. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke daerah laut dalam. Di bawah air, gelap gulita di malam hari. Lamun adalah hal biasa dan variasi ikan jauh lebih tinggi daripada Laut Bohai. Tempat ini jauh lebih nyaman. Saya selalu merasa bahwa saya hampir tidak bisa bergerak di Laut Bohai. Petik 2. Wang Xian mengayunkan tubuhnya di kedalaman laut 50 meter saat dia berenang bebas. Ada sekolah hiu di depan. Wang Xian menyipitkan matanya dan fokus pada hiu 20 aneh 1000 meter jauhnya. Hiu-hiu ini memiliki panjang 4 hingga 5 meter dan mengeluarkan aura keras saat mereka berenang di laut. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Dia bergerak dan berenang menuju sekolah hiu secara langsung. Hiu putih besar, level 5. Energi naga yang dapat diekstraksi, 534. Itu lebih dari 10.000 poin energi naga dari 20 hiu. Haha, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh Laut Bohai. Wang Xian sangat senang. Monster laut di perairan dalam bukan sekadar mitos. Sumber daya di seluruh Laut Kuning setidaknya selusin atau bahkan beberapa puluh kali lebih banyak daripada Laut Bohai. Ketika bawahan saya dan saya menjadi lebih kuat, saya akan menuju ke lautan yang nyata untuk sebuah petualangan. Saya bertanya-tanya apakah akan ada makhluk mengerikan di kedalaman 10.000 kaki di bawah air. Apakah ada ras lain yang hidup dalam kegelapan pekat di laut? Apakah hewan laut purba masih bertahan di dasar laut? Wang Xian mulai bersemangat dari pemikiran ini. Wilayah laut sebagian besar belum dijelajahi oleh manusia. Dalam waktu dekat, dia akan menjelajahi seluruh lautan dan menjadi penguasa lautan. Wang Xian dipenuhi dengan ambisi. Dia mengeluarkan raungan lembut dan bawahannya berenang dengan cepat. Ayo jelajahi Laut Kuning. Wang Xian memesan. Tatapannya tertuju di depannya saat dia memimpin bawahannya untuk menaklukkan wilayah laut yang tidak diketahui. Dasar Laut-Laut Kuning tidak terlalu berbeda dari Laut Bohai. Keduanya memiliki tanah datar dan daerah-daerah yang sedikit lebih bergunung. Namun, pemandangan Laut Kuning lebih megah dan lebih indah dari Laut Bohai. Melahap, melahap, melahap. Ada banyak spesies ikan di sekitarnya. Ada tukang roti kuning kecil, ikan ekor, makarel Pasifik, makrel Spanyol, ikan drum kuning, ikan sat ramping, ikan haring Pasifik, pomfret, catfish dan banyak lainnya. Bergerak berkeliling, Wang Xian melahap semua ikan yang dia temui. Hanya dalam 2 jam, dia telah mendapatkan lebih dari 17.000 poin energi naga. Hanya 42.000 poin energi naga lebih banyak dan aku akan naik level. Mari kita coba tingkatkan level saya pada akhir malam. Wang Xian berpikir untuk dirinya sendiri dan mengalihkan perhatiannya ke depan. Area di depannya berbeda dari kegelapan laut di sekitarnya. Itu penuh dengan hewan laut yang bersinar. Hewan laut bercahaya menerangi bagian bawah laut. Menggerakkan tubuhnya, Wang Xian menuju ke sana. Ini, baca bab berikutnya di novelringan.com kami. Ketika dia mendekati daerah yang disinai, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tornado ikan. Ini adalah tornado ikan yang sangat besar. Petik 2. Setidaknya ada beberapa ratus ribu hingga beberapa juta ikan berkumpul di sini dan berenang dalam lingkaran seperti tornado di bawah air.
Wang Xian menyipitkan matanya dan menatap tajam pada tornado ikan ini. Jika aku melahap semua ikan di sini, aku akan mendapatkan setidaknya beberapa ratus ribu poin energi naga. Mata Wang Xian bersinar dan dia segera memerintahkan, kelilingi seluruh sekolah ikan. Seluruh tornado ikan membentang lebih dari 1000 meter. Wang Xian tidak bisa mendominasi seluruh sekolah dengan kekuatan naganya. Selain itu, ia memperhatikan bahwa ada beberapa spesies ikan unik di tengah tornado ikan. Mereka memiliki ukuran yang mengerikan dan masing-masing dari mereka setidaknya 7-8 meter. Mereka juga memiliki kepala datar dengan mulut yang tajam. Mulut mereka sekitar 2 meter panjangnya dengan deretan gigi tajam terbuka yang memancarkan cahaya menakutkan. Ikan apa itu? Wang Xian dipenuhi dengan keraguan. Keempat ikan unik ini berenang di tengah-tengah tornado ikan seperti para raja sekolah. Di sekitar mereka, ikan haring yang penuh sesak, makarel Pasifik dan makarel Spanyol tampaknya menghormati mereka sebagai raja mereka. Wang Xian mengayunkan ekornya dan mulai berburu. Ini akan menjadi pertempuran pertamanya untuk menaklukkan Laut Kuning. Bab 195, Ichthyosaurus. Ada ribuan spesies yang tersembunyi di laut dalam, menempati 70% planet bumi, dan rahasianya jauh lebih banyak daripada yang bisa dibayangkan manusia. Lautan selalu menjadi daerah yang belum dijelajahi untuk manusia. Wang Xian menatap tornado ikan di hadapannya dengan mata bersemangat dan ekspresi santai di wajahnya. 800 monyet iblis naik perlahan untuk mengelilingi tornado ikan. Perburuan makanan. Ini adalah cara bagi makhluk hidup manapun untuk berevolusi. Siapapun yang bisa berburu sampai akhir akan menjadi yang paling kuat yang tersisa. Wang Xian menyentak tubuh Divine Dragon-nya dan menyerbu ke sekolah ikan dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan naga, ledakan, pasukan tak terlihat meliputi daerah itu, yang membentang ribuan kilometer seolah-olah raja telah tiba. Seluruh aliran ikan yang berputar-putar tiba-tiba membeku. Wang Xian membuka mulutnya dan melahap sekolah ikan di depannya. Ikan herring, makarel Pasifik, dan makarel Spanyol dikonversi menjadi Dragon Energy dengan cepat. Ledakan. Seluruh tornado ikan dalam kekacauan karena mereka melarikan diri dengan gila-gilaan ke segala arah. Terletak di tengah-tengah sekolah ikan, jenis ikan lain terhuyung-huyung tubuh besar mereka saat mereka menatap Wang Xian dengan tatapan ganas. Mereka mengayunkan ekor mereka dan menyerbu ke arahnya. Merasakan dorongan dari 5 jenis ikan yang tampak aneh, Wang Xian mengungkapkan ekspresi mengejutkan di wajahnya. 5 ikan yang tampak aneh ditutupi dengan lapisan sisik ikan seukuran telapak tangan yang tampak berat di air. Ichthyosaurus, level 9. Energi naga yang dapat diekstraksi, 49,642. Ichthyosaurus. Itu adalah Ichthyosaurus legendaris. Petik 2. Ketika 5 ikan yang tampak aneh berlari ke arahnya, informasi mereka muncul di pikiran Wang Xian. Ichthyosaurus milik kelompok ikan purba. Menurut studi sejarah saat ini, mereka bahkan bisa ada jauh sebelum dinosaurus. Berdasarkan catatan, Ichthyosaurus besar bisa mencapai lebih dari 20 meter. 5 Ichthyosaurus di hadapannya saat ini hanya sekitar 10 meter. 5 Ichthyosaurus bisa memberiku lebih dari 200.000 poin energi naga. Haha, tidak buruk. Petik 2. Wang Xian sangat senang saat dia melancarkan serangan ke 5 Ichthyosaurus tanpa rasa takut. Bam! Seorang Ichthyosaurus berenang cepat dan dengan marah ke arahnya dengan mulut menganga lebar 3 meter. Di dalam mulutnya, itu padat dengan gigi yang tampak mengerikan. KKK. Wang Xian mengulurkan cakar naga seperti logam yang menggaruk bagian atas mulut Ichthyosaurus itu. Mendesis. Cakar naga bermata silet itu merobek mulut para Ichthyosaurus. Darah berceceran ke segala arah. Menggeram. Setelah melihat bahwa Wang Xian telah melukai teman mereka, 4 Ichthyosaurus lainnya membuka mulut mereka dan berusaha menggigitnya. Gru, Wang Xian mengayunkan ekornya, mengguncang sekitarnya dengan keras. Segera setelah itu, 4 balon air muncul di ekornya. Masing-masing berukuran 1 meter, mengeluarkan kilau biru zamrud di laut. Bam, 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 bam. 4 balon air muncul di depan keempat Ichthyosaurus secara instan dan mendarat di mulut mereka. Ledakan. Balon air meledak, dan keempat Ichthyosaurus meneteskan darah dari mulut mereka. Wang Xian mengulurkan cakar naganya ke salah satu Ichthyosaurus lagi. Ses! Suara air mata terdengar. Mengingat level Wang Xian saat ini,
ia memiliki kekuatan yang sama dengan hewan laut level 11 rata-rata. 5 Ichthyosaurus berada di bawah siksaan kejamnya. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskanmu. Wang Xian melihat jutaan ikan melarikan diri ke segala arah. Bahkan dengan 800 monyet iblis yang mengelilingi daerah itu, banyak ikan masih berhasil melarikan diri. Dia bergerak cepat dan menimbulkan kerusakan parah pada keempat Ichthyosaurus. Dia kemudian bergerak untuk melahap ikan yang melarikan diri. Dragon Power meliputi daerah itu ketika dia menelan ikan dan mengubahnya menjadi energi naga. Setelah setengah jam, tidak ada lagi ikan yang tersisa, hanya keheningan yang mati. Wang Xian membuat gerakan cepat dan datang ke 5 Ichthyosaurus. Mereka lebih besar dari Wang Xian berkali-kali dengan tubuh sepanjang 10 meter. Dia membuka mulutnya dan memakan Ichthyosaurus. Dia hanya berhasil menelan mereka semua setelah mengunyah selusin kali. Haha, energi nagaku meningkat 300.000 poin secara instan. Saya masih membutuhkan sekitar 100.000 poin sebelum saya bisa mencapai level 7. Petik 2. Wang Xian mengungkapkan kegembiraannya. Semakin tinggi level yang dimilikinya, semakin baik dia bisa mengendalikan kendalinya terhadap 5 elemen. Kekuatannya juga akan semakin kuat. Level up bukan hanya tentang meningkatkan kekuatan. Lebih dari itu. Ayo pergi. Saya harus naik level hingga 7 pada akhir hari ini. Wang Xian memerintahkan bawahannya dan berenang maju. Lingkungannya penuh dengan rumput laut sementara beberapa ubur-ubur bercahaya mengambang di sekitar. Laut itu tidak gelap seperti pada kedalaman 50 meter. Di lautan, perairan yang dalam dengan kedalaman ribuan meter adalah tempat di mana kegelapan tinggal. Sinar matahari hanya bisa mencapai ratusan meter. Alangkah indahnya jika aku bisa menemukan Ichthyosaurus lainnya. Petik 2. Wang Xian berenang ke depan. Mungkin karena tornado ikan, jumlah ikan dalam puluhan mil berkurang secara signifikan. Apa itu? Bangkai kapal. Maksud saya banyak bangkai kapal. Petik 2. Wang Xian sedikit terpana oleh sejumlah besar kapal karam di depannya. Layarnya rusak, tergeletak tak beraturan di laut. Beberapa kapal memiliki setengah dari tubuh mereka yang ditangkap di dasar-dasar laut. Selanjutnya, Wang Xian memperhatikan beberapa tanaman aneh tumbuh di beberapa kapal. Itu agak aneh. Ada sesuatu yang aneh tentang tempat di depan kita. Saat itu, Wang Xian menyipitkan matanya. Dia mengintip di depan, lalu ke belakang. Keduanya memberinya getaran yang berbeda seolah-olah mereka adalah dua daerah yang berbeda. Raja Naga, itu adalah wilayah makhluk lain di depan kita. Keliling surga mengambil tongkatnya ke Wang Xian dan mengatakan kepada Wang Xian dengan mata waspada, menatap tempat di depan mereka. Wilayah makhluk lain. Wang Xian menatap keliling surga dengan beberapa keraguan. Ada banyak makhluk di lautan. Mereka akan mengumpulkan dan menduduki suatu daerah. Berdasarkan ukuran wilayah, itu akan mencerminkan kekuatan kelompok. Petik 2. Keliling surga mengamati tempat di depan dan berkata dengan pandangan tegas, wilayah di depan tidak lebih kecil dari monyet iblis kita. Karena kehidupan laut lain tidak berani mendekat, itu berarti ada ras dominan di tempat ini. Petik 2. Oh, Wang Xian mengangguk pelan. Sebagian besar makhluk hidup berkelompok. Mereka bisa menempati satu tempat dan menguasai tanah. Logika yang sama untuk lautan. Keheningan mencekam memenuhi area di depan. Jelas, itu adalah wilayah perlombaan. Pertempuran wilayah. Wang Xian melihat ke belakang saat monyet iblis berkumpul di belakangnya. Perdana Menteri Turtle menarik kapal pesiar ke samping dan sampai ke dasar laut. Roving Gull dan Roving Lobster sedang menatap ke depan. Kami bertarung. Meneruskan, Wang Xian juga meledak dengan semangat juang saat dia berenang perlahan ke depan. Surga keliling, Perdana Menteri Penyu, 9 ular laut berbisa, dan 800 monyet iblis mengikuti dengan sungguh-sungguh di belakangnya ketika mereka berbaris menuju wilayah tersebut. Siapa yang berani masuk ke wilayah keluarga Ichthyosaurus? Saat itu, suara teredam terdengar. Suara itu bukan manusia, tetapi transmisi unik melalui roh. Wang Xian bisa memahami gelombang roh seperti itu. Dia berhenti dan melihat ke depan. Keliling surga dan sisanya menghentikan gerakan mereka juga. Ichthyosaur raksasa, panjang 15 meter melayang keluar dari salah satu bangkai kapal dengan sikap dominan. Bab 196, Perang. Keluar dari wilayah kita atau mati. Ichthyosaurus ini memiliki perhatian tertuju pada Wang Xian dan bawahannya. Tatapannya dingin dan dipenuhi haus darah.
Sangat kuat. Ini jauh lebih kuat dari 5 ichthyosaurus yang kami temui sebelumnya. Merasakan aura dari ichthyosaur, Wang Xian sedikit terkejut. Ichthyosaurus ini telah dengan jelas memanifestasikan kecerdasan dan levelnya pasti tidak akan lebih rendah dari 10. Itu memiliki tubuh besar yang membentang 15 meter dan mengeluarkan getaran dingin. Menyerah atau mati? Wang Xian menatap ichthyosaur itu dan menggeram. Grau grau grau. Ketika ichthyosaur mendengar Wang Xian, ia segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan 3 tangisan. Gelombang dipancarkan dari mulutnya dan menyebar ke lingkungan. Pada saat itu, daerah yang sepi sepertinya telah menyala. Di sebuah kapal cekung yang agak jauh, 2 ichthyosaurus yang panjangnya sekitar 3 hingga 4 meter berenang keluar. Dari kapal yang tenggelam selama 40-50 meter panjang, seorang ichthyosaurus yang membentang lebih dari 10 meter berenang. Pada saat yang sama, ichthyosaurus berenang keluar dari berbagai kapal yang tenggelam di sekitarnya. Di antara mereka, yang terkecil adalah 2 hingga 3 meter panjang sementara yang lebih besar membentang 15 hingga 16 meter. Pada akhirnya, ichthyosaur sepanjang 17 hingga 18 meter berenang keluar dari kedalaman perairan. Perlahan-lahan, sekolah ichthyosaurus muncul di lokasi 500 meter di depan Wang Xian. Ichthyosaurus dari berbagai ukuran menambahkan hingga 6 hingga 700 dari mereka. Di antara mereka, ada 20-30 dari mereka yang panjangnya sekitar 10 meter, 3 yang sekitar 15 meter dan 1 yang panjangnya 17 hingga 18 meter. Beraninya kau menerobos ke wilayah kami. Aku akan memakanmu. Petik 2. Ichthyosaur sepanjang 17 hingga 18 meter menatap Wang Xian dengan sungguh-sungguh. Itu bisa merasakan daya tarik yang kuat dari Wang Xian. Nalurinya memberitahunya bahwa jika dia bisa melahap makhluk aneh ini, ia akan bisa berevolusi lebih lanjut. Membunuh. Ichthyosaur besar itu mengayunkan ekornya yang besar dan memesan. Pada saat itu, semua ichthyosaurus membuka mulut lebar mereka dan menyerang Wang Xian. Betapa kejamnya mereka menyerang kita secara langsung. Melihat ichthyosaur yang panjangnya 17 hingga 18 meter, Wang Xian menggerakkan ekornya perlahan. Membunuh. Raungan naga meledak dari Wang Xian. Menggeram. Surga keliling mengangkat tongkat di tangannya dan mengeluarkan raungan panjang. Menggeram. Kelompok iblis monyet di belakangnya juga mengeluarkan raungan keras sambil memancarkan haus darah mereka. Ses ses ses. 9 ular laut berbisa mengangkat kepala mereka dan meludahkan lidah mereka. Bes. Perdana Menteri Turtle, yang telah berbaring di dasar laut, bergetar sedikit ketika tubuhnya ditutupi lumpur secara bertahap. Keliling lobster berdiri dan memperpanjang cakar besarnya yang bersinar dengan kilau logam. Bang! Wang Xian menuju ke ichthyosaurus tepat di depannya. Di belakangnya, keliling surga, 9 ular laut berbisa, Perdana Menteri Turtle dan kelompok iblis monyet juga membuat gerakan mereka. Ada lebih dari 1000 hewan dari kedua sisi tetapi aura yang mereka berikan tampaknya 10 kali lebih besar dari ukuran mereka. Swiss Swiss Swiss. Wang Xian mengayunkan ekornya dan 2 bola air besar berkumpul di belakangnya. Setiap bola air kira-kira 2 meter dan ditembak langsung ke ichthyosaur di depan sekolah. Aku akan melahapmu. Ichthyosaur sepanjang 17 hingga 18 meter sama sekali tidak tergerak oleh serangan Wang Xian. Itu mengepakkan ekornya dengan cepat dan berenang melewati kepala Wang Xian secara langsung. Bam! Bola-bola air meledak. Ichthyosaur, tingkat 11. Energi naga yang dapat diekstraksi, 293.244. Tingkat 11. Ketika Wang Xian melihat tingkat ichthyosaur ini, dia tidak terkejut sama sekali. Dia menjaga ketenangannya ketika cakar naganya bersinar dalam kilau logam dan menyerang ichthyosaur itu. Ichthyosaur yang panjangnya 17 hingga 18 meter memiliki kepala yang panjangnya 5 hingga 6 meter. Di atasnya, gigi padat adalah ukuran kepalan tangan dan tampak sangat tajam. Seluruh kepalanya memiliki kulit yang mirip dengan buaya dengan bagian yang menonjol di kepalanya. Ukurannya lebih dari 3 kali lipat dari Wang Xian. Menggeram. Bam! Suara tabrakan menyebar saat cakar naga Wang Xian berselisih dengan mulutnya. Giginya dicabut langsung oleh cakar naga Wang Xian. Ichthyosaurus tidak melepaskan cakar naga Wang Xian. Sebagai tanggapan, Wang Xian mengeluarkan api dari cakarnya dan memaksanya untuk bersantai dengan cepat. Ambil tongkat ini dariku. Pada saat ini,
keliling surga dan sisanya berselisih dengan sekolah Ichthyosaurus. Keliling surga mengangkat batang logamnya seperti The Great Saga Equaling Heaven di acara televisi dan menabrak ichthyosaur yang panjangnya 15 meter. Kerikil tanpa batas. Di dasar lautan, gelombang tanah kuning tiba-tiba menelan lusinan Ichthyosaurus di depan. Di tengah-tengah tanah kuning adalah batu padat yang dikirim ke sekolah Ichthyosaur secara langsung. Kontrol air, penjara air. Di belakang kelompok, gadis keliling menggerakkan telapak tangannya saat tali air membatasi mulut para Ichthyosaurus. Saat dia melambaikan tangannya, tetesan air muncul di hadapan monyet iblis yang bergegas menuju bumi yang dikirim oleh Perdana Menteri Turtle dan mencegah pandangan mereka agar tidak kabur oleh bumi yang kuning. 800 monyet setan melompat dan menyerang ke arah Ichthyosaurus. Namun, yang paling mengerikan dari mereka semua adalah 9 ular laut berbisa. Kecepatan mereka sangat mencengangkan dan mereka menggunakan racun yang kuat. Ketika bergerak dengan kecepatan penuh, para Ichthyosaurus di sekitarnya tidak bisa mengimbangi kecepatan mereka sama sekali. Dengan setiap gigitan, racun disuntikkan ke dalam Ichthyosaurus yang membuat tubuh mereka kaku. Faktanya, Ichthyosaurus yang lebih kecil dari 10 meter diracun hingga mati secara langsung. 9 ular laut berbisa seperti pembunuh dan sangat menakutkan. Kalian mencari kematianmu sendiri. Mengambil aroma darah dari sekitarnya, Ichthyosaur yang panjangnya 17 hingga 18 meter memandang ke atas dan melihat jenisnya dihabisi. Matanya berangsur-angsur memerah. Itu adalah warna merah menyeramkan yang memiliki setetes cairan biru di dalamnya. Wang Xian kaget melihat perubahan mata Ichthyosaur dan meningkatkan kewaspadaannya. Menggeram, Ichthyosaurus menatap Wang Xian dengan haus darah saat menyerangnya. Wang Xian tetap tenang dan bertemu dengan cakar naganya. Bang! Pada saat ini, Ichthyosaurus memulai serangan dengan ekornya. Ayunan ekornya membawa arus kuat yang setidaknya memiliki beberapa ton kekuatan. Wang Xian tidak tergerak dan mengayunkan ekornya sendiri. Arus besar mulai terbentuk saat menabrak ekor Ichthyosaurus. Menggeram, melihat bahwa serangan ekornya dihentikan oleh Wang Xian, Ichthyosaur membuka mulutnya dan menggigit tubuh Wang Xian. Mati! Wang Xian melambaikan cakar naga ke bawah ke arah rahang Ichthyosaurus yang besar dan panjang. KKK. Cakar naga Wang Xian membuka luka panjang di kepala Ichthyosaurus. Namun, Ichthyosaurus berhasil menggigit ekornya. Sensasi rasa sakit yang intens melanda tubuhnya. Wang Xian segera membebaskan diri dan berenang mundur. Ichthyosaurus merasakan sakit dan mundur dengan tergesa-gesa. Mengapa Ichthyosaurus memilih untuk menggigit ekorku dari semua tempat? Melihat ekor naganya yang akan pecah menjadi dua, wajah Wang Xian tenggelam. Energi Azure Dragon menutupi lukanya di ekornya dan dia pulih secara bertahap. Wang Xian menatap Ichthyosaurus dan memperhatikan mata merah darah berkilau dalam cahaya yang lebih terang saat menatap tajam padanya. Bab 197. Mata Ichthyosaurus harus memiliki kemampuan khusus. Petik 2. Wang Xian menatap matanya. Entah bagaimana dia punya perasaan untuk dilihat oleh mereka. Itu semacam perasaan yang aneh. Seolah-olah itu bisa melihat kelemahannya dan menyerangnya. Ketika makhluk itu mencapai level 10 dan 11, mereka akan mengembangkan kemampuan khusus mereka sendiri. Khususnya, level 11, karena mereka pasti akan memiliki kemampuan mereka sendiri. Wang Xian merenung. Level 10 sudah menjadi ahli bawaan sejak lahir sedangkan level 11 dianggap sebagai ranah di atas alam bawaan. Ini berada di luar jangkauan rata-rata manusia karena mereka memiliki cara unik. Ichthyosaurus di depan memiliki sepasang mata khusus yang dapat menemukan kelemahan. Mengaum. Tepat ketika Wang Xian memiliki pikirannya, Ichthyosaur meluncurkan kembali serangannya. Mulut raksasa mencoba menggigit ekornya lagi. Karena perbedaan massa, Wang Xian kesulitan menghindarinya. Mencari kelemahanku. Wang Xian menyipitkan matanya. Dengan sentakan keras, warna-warna di tubuhnya mulai berubah. Akhirnya, dia beralih ke naga surgawi emas metalik. Seluruh tubuhnya berwarna emas, memancarkan kilau logam samar di laut. Metal Divine Dragon memiliki pertahanan yang lebih lemah, tetapi serangan yang lebih kuat daripada Earth Divine Dragon. Ketika Ichthyosaurus melihat transformasi Wang Xian, itu mengungkapkan kejutan di matanya. Melalui penglihatannya, sangat terkejut mengetahui bahwa orang yang sebelumnya tampak seperti sepotong logam tanpa kelemahan. Bahkan matanya adalah murid emas.
Semua bagian tubuh tidak bisa dihancurkan. Cukup yakin Ichthyosaurus ini pasti sudah membaca kelemahan saya. Wang Xian mengamati ekspresi Ichthyosaurus dan berbicara sendiri. Dia mengulurkan cakar naganya, membuka mulut naga emasnya, dan meluncurkan serangan. Bam! Untuk memenuhi kekuatan dengan kekuatan adalah cara paling primitif untuk memerangi. Tapi begitu Wang Xian menyerang, ada pancaran tajam sepanjang 1 meter memanjang dari sepasang cakar naga. Dia memotongnya di Ichthyosaur. Mendesis. Aura logam setajam silet menyelimuti dan memotong tubuh Ichthyosauria, meninggalkan luka sepanjang 1 meter di tubuhnya. Wang Xian menunjukkan tatapan dingin ketika dia menatap Ichthyosaur dengan waspada. Tubuhnya bergoyang ketika dia siap untuk menyerang lagi kapan saja. Mengaum. Ichthyosaurus meraung marah. Menggeram. Pada saat ini, jeritan dahsyat terdengar dari samping. Ichthyosaur itu terkejut ketika dia mulai mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa 3 Ichthyosaurus sepanjang 15 meter runtuh di bawah serangan bersama keliling surga, Perdana Menteri Penyu dan 9 ular laut berbisa. Mereka semua terluka, dan darah ada di mana-mana. Ichthyosaurus sepanjang 10 meter itu diserang oleh lobster berukuran 2 meter yang berkilau dengan cahaya logam dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka menggunakan penjepit mereka dalam serangan itu. Setengah dari yang lebih kecil terluka atau terbunuh. Sekelompok iblis monyet mengeluarkan api iblis, disertai dengan serangan menakutkan. Tubuh mereka ditutupi oleh sisik hitam yang terlihat sangat menyeramkan. Setiap monyet iblis tampak lebih seperti iblis yang mengerikan. Mengaum. Ichthyosaur sepanjang 17 meter mengeluarkan geraman sedih. Matanya menjadi lebih merah, dan tubuhnya memancarkan kilau sedingin es ketika dia menatap Wang Xian. Hehe, aku bisa meningkatkan levelku setelah memakanmu. Petik 2. Wang Xian juga mengembalikan sepasang tatapan dingin padanya. Raja Naga. Raja Naga. Saat itu, Perdana Menteri Turtle berenang perlahan di bawahnya. Keliling surga datang ke kiri sementara 9 ular laut berbisa berenang di sekelilingnya. Mereka semua menatap Ichthyosaur sepanjang 17 meter. Bunuh itu. Wang Xian segera mengeluarkan perintah. Perdana Menteri Turtle mengambil langkah pertama untuk membuat sekelompok Earthons perlahan-lahan muncul di atas air, dengan cepat meluncurkan serangan dengannya. Surga keliling mengayunkan tongkatnya di tangannya dan menghancurkan Ichthyosaurus. 9 ular laut berbisa bergerak dengan kecepatan yang menakutkan dan melesat keluar. Wang Xian menggerakkan ekornya saat dia memancarkan aura logam. Mengaum. Ichthyosaurus ketakutan karena tidak bisa menahan serangan paling ganas dari Istana Naga. Bam, bam, bam. Darah terciprat saat keliling surga mengayunkan tongkatnya keras ke kepala Ichthyosaurus. Wang Xian membuat gerakan cepat dan menggigit tubuh Ichthyosaurus saat dia menelannya dalam tegukan besar. Seteguk daging dan darah berubah menjadi energi naga yang sangat besar. Menggeram, Ichthyosaurus menjerit putus asa sebelum vitalitasnya dengan cepat menghilang. Wang Xian menelan Ichthyosaur sepanjang 17 meter, beratnya puluhan ton, seluruhnya dalam 1 menit. Cakar naganya meraih sepasang bola mata Ichthyosaurus dan terus melahap Ichthyosaurus lain di sekitarnya, mengabaikan pemberitahuan sistem dan peningkatan massa tubuhnya. Energi naga meningkat dengan kecepatan gila. Pertempuran ras seringkali membawa manfaat besar bagi mereka yang memenangkan kemenangan. Setelah Wang Xian melahap lebih dari ratusan Ichthyosaurus, Dragon energinya meningkat hingga lebih dari 1 juta poin. Saat ini, tubuhnya tumbuh hingga 7 meter. Nama, Wang Xian. Ras, 5 elemen naga surgawi, mampu bertransformasi menjadi manusia. Level, 7. Energi naga, 1.563.421 per 10 juta. Kekuatan super, dominasi hewan laut, kemampuan untuk memerintah hewan laut apapun yang lebih rendah dari level yang ada. Melahap segala bentuk hewan laut, untuk ekstraksi energi naga. Kontrol 5 elemen. Seni kultivasi, transformasi naga suci. Akhirnya, aku mempromosikan levelku. Wang Xian melihat atributnya sendiri dan senang tentang hal itu. Dia mengguncang tubuhnya saat merasakan kekuatan dari tubuh naga surgawi. Sekarang, seharusnya jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Ichthyosaur itu. Aku bahkan bisa melawan makhluk level 12. Wang Xian berpikir dalam hati. Dia mengubah dirinya menjadi naga surgawi 5 warna. Wang Xian melirik dan melihat sekelompok iblis monyet mengunyah mayat Ichthyosaurus yang lebih kecil. Dia mengabaikan mereka.
Ini adalah hukum rimba. Memakan beberapa makhluk kuat dapat meningkatkan kekuatan dan membawa banyak manfaat. Wang Xian berenang menuju bangkai kapal di depannya. Dia menghembuskan aura bumi naga dari mulutnya, membuka semua bangkai kapal di depannya. Harta. Ketika dia melihat peti di dalamnya, dia sangat gembira. Dengan cakarnya, dia segera membukanya. Sayangnya, mereka berisi kaligrafi dan lukisan yang sudah berubah menjadi memo. Dia membuka dada lain dan menemukan perak di dalamnya. Perak. Bagus sekali, kita kekurangan itu. Petik 2. Wang Xian puas dengan temuannya. Saat itu, pemberitahuan sistem tiba. Dia merenung sebelum mengumpulkan semua perak. Dia terus mencari sisa bangkai kapal dan menemukan perak di peti dan sebagian kecil emas. Tanaman ini. Wang Xian datang ke tanaman yang dia perhatikan ketika dia tiba di sini sekarang. Tumbuhan tumbuh di atas kapal, berkilau dan tampak memikat. Mereka sangat eye-catching. 5 berkas ditemukan di bangkai kapal pusat, 5-6 berkas terletak di samping. Ketika dia tiba di depan tanaman ini, sebuah pesan muncul di otaknya. Rumput sekresi ikan, level 5. Energi naga yang dapat diekstraksi, 7,657. Obat rohani level 5. Mereka adalah obat spiritual level 5. Tidak heran para ichthyosaurus menandai tempat ini sebagai wilayah mereka. Itu semua untuk obat spiritual level 5. Petik 2. Wang Xian menunjukkan sedikit kejutan ketika dia berenang ke depan dan mengambil berkas rumput sekresi ikan. Dengan rasa ingin tahu, dia membuka peti di bawah rumput sekresi ikan dan menemukan beberapa rempah manja di dalamnya. Rumput sekresi ikan ini pasti terbentuk setelah kapal tenggelam di laut bersama dengan emas, perak, dan obat-obatan spiritual beberapa ribu tahun yang lalu. Raja Naga, 25 monyet iblis mati dan ada 108 korban dalam pertempuran ini. Petik 2. Pada saat ini, keliling surga datang dan melaporkan dengan hormat. Kami memiliki lebih dari 10 kematian. Wang Xian mengangguk. Dalam perang, kematian tidak bisa dihindari. Kematian 25 monyet iblis dianggap kecil. Wang Xian menyadari masalah setelah pertempuran tadi. Itu tentang pembentukan perang. Monyet iblis adalah kekuatan utama sebagai penyerang. Oleh karena itu, tidak terhindarkan untuk memiliki kematian dan korban dalam pertempuran jarak dekat. Tapi kinerja Klamgel mengejutkannya. Bantuan jangka panjang Klamgel dapat membawa keuntungan signifikan bagi monyet iblis yang akan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Di masa depan, 9 divisi naga surgawi akan membuat formasi. Divisi iblis akan menjadi penyerang. Kita perlu memiliki divisi tambahan, divisi serangan jarak jauh, dan divisi pertahanan, seperti bantuan, tanker, pendukung, penyihir, dan pengintai dalam sebuah permainan. Wang Xian berpikir dalam hati. 9 divisi naga suci akan berkembang ke arah ini. Rekrutmen bawahan juga akan berada di arah ini. Oleh karena itu, Ichthyosaurus dengan serangan besar tidak dalam pertimbangannya.